nomor 6. Pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya Putri Safitri di acara kita Tribun Motesa Tesa. Baik, tema kita kali ini adalah 1 tahun jelang caleg dan capres. Partai Buruh mau buat apa? Dan sudah ada bersama dengan saya Bapak Lukius Todama. Beliau merupakan Ketua EXO Partai Buruh Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak nih Bapak. Mungkin di waktu sibuknya Bapak sekarang masih bisa sempat untuk datang di kantor tribunpolu.com dan ngobrol-ngobrol hari ini terkait pemilu 2024 nanti Bapak. Oke, langsung saja mungkin di awal bisa lebih dijelaskan dulu nih Bapak tentang sejarah Partai Buruh Bapak, silahkan. Ya baik, sejarah berdirinya Partai Buruh yang didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Mukhtar Pakpahan, kalau saya tidak salah ingat di tahun 98. Iya, baik. Di sana didirikan Partai Buruh yang dimana hanya satu serikat yang mendirikan, yaitu SBSI. Hanya berjalan 2 periode. Baik. Ya, hanya berjalan 2 periode. Pada saat masuk periode ketiga, hasil verifikasi faktual Partai Buruh dinyatakan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat. Nah, jadi di tahun itu juga saya selaku pengurus Partai Buruh, posisi saya DPC. Oke, baik. Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Poso. Setelah dari situ Partai Buruh ini vakum. Baik. Masuk di 2021 maksud saya. Partai Buruh ini hidup kembali. Oke. Kenapa Partai Buruh hidup kembali? Karena adanya Omnibus Law. Oh ya, betul-betul. Yang kita kenal Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Jadi pekerja buruh ini merasa kena pukulan telak dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Yang dimana hak-hak buruh ini banyak yang dihilangkan. Betul-betul. Ya. Jadi contohnya outsourcing di mana-mana. Kontrak kerja yang kita kenal kontrak seumur hidup. Betul. Upah murah. Karena upah ini yang saya dapat di lapangan, saya selaku ketua serikat di provinsi juga. Ada UMK, ada upah kesepakatan. Ah, ya betul. Nah, upah kesepakatan itu adalah dibuat pemberi kerja dengan pekerja. Setelah mereka bersepakat, ya itu yang menjadi hak mereka. Mau di bawah ataupun di atas ya Bapak? Ya, iya. Nah ini kan sudah merugikan para pekerja. Iya, betul. Nah, hadirnya Partai Buruh, satu, menolak Omnibus Law. Baik. Atau menghapus Omnibus Law. Menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Hapus kontrak kerja. Hapus outsourcing. Hapus upah murah. Hapus atau kurangi PHK. Ditiadakan PHK sepihak. Karena di mana-mana ini gampang PHK dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau dulu ya masih ada yang diatur dalam Undang-Undang 13 pembinaan. Oh iya, betul. Sekarang ini tanpa ada pembinaan, tanpa ada SP. Langsung PHK. Iya, kalau dulu kan ada SP1, SP2, SP3 selama 6 bulan. Ini sudah tidak ada lagi. Dikarenakan aturan yang baru. Betul. Itulah sehingga Partai Buruh hidup kembali.
Oke, luar biasa sekali sejarahnya Bapak. Betul sih, yang paling dirugikan untuk aturan baru itu memang buruh sih ya Bapak, yang paling dirugikan. Dan luar biasa sekali juga untuk Partai Buruh karena baru dibentuk kembali 2021 dan bisa menjadi salah satu peserta pemilu 2024 nanti Bapak. Luar biasa sekali. Dan kita mau lebih tahu lagi nih tentang Partai Buruh, khususnya untuk Sulawesi Tengah. Bapak mungkin bisa dijabarkan visi misi Partai Buruh Sulteng di tahun 2024 nanti Bapak, silahkan. Ya baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Ini pertanyaan yang sudah lama saya nantikan. Oke. Jadi visi misi mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tengah. Oh, baik. Secara khusus buruh tani, buruh nelayan, buruh tukang ojek, Betul. yang sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana hubungan kerjanya. Betul. Hanya memberikan kesejahteraan kepada yang punya YouTube, ya. Nah, itu semua dari tujuan kerja kami. Baik. Ya, mensejahterakan PRT, pembantu rumah tangga, itu yang sekarang kita upayakan untuk diadakan perpunya, Baik. agar supaya mereka ini terlindungi. Nah, itu tujuan daripada visi misi Partai Buruh. Distribusi kekayaan yang adil dan merata. Kesetaraan kesempatan, tanggung jawab publik. Baik. Nah, itu menjadi visi misi. Dan dari 3 prinsip kesejahteraan tadi itu, yang menjadi sasaran tanggung jawab kerja daripada Partai Buruh, yang pertama, keadilan sosial, jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan tempat tinggal, hubungan industrial, lapangan pekerjaan, dan jaminan makanan, jaminan air bersih. Betul. Itu merupakan tanggung jawab atau sasaran daripada 3 prinsip tadi itu. Oke, baik. Aduh, tadi saya sebenarnya Partai Buruh juga lebih mencondong untuk kesejahteraan para buruh nih ya Bapak. Dan seperti yang kita ketahui kondisi sekarang kita lihat di Sulawesi Tengah khususnya nih Bapak ya, fenomena upah buruh rendah dan juga pekerja lokal yang diasingkan di perusahaan asing Bapak. Mungkin ada tanggapan Bapak terkait hal fenomena tersebut Bapak, silahkan. Iya. Memang air-air ini banyak permasalahan. Yang kita sudah tahu bersama itu bukan rahasia publik lagi. Betul. GNI kemarin kacau balau. Betul. Dengan tidak ada pemerataan keadilan di sana. Betul. Yang menjadi persoalan pertama yaitu seperti apa yang saya sudah sampaikan di awal, kontrak kerja. Iya, Nah, betul sekali. sekarang ini pekerja buruh dikontrak 2 bulan. Setelah 2 bulan putus lagi. Ya. Berakhir masa kontraknya ditambah lagi. 1 bulan dapat 3 bulan. Jadi 3 bulan lagi. Setelah 3 bulan kembali lagi. Jadi kontrak seumur hidup. Tidak ada masa depan bagi pekerja buruh. Baik. Nah, ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan. Sekarang ini tidak melihat lagi daripada jenis pekerjaan. Apakah itu memang jenis pekerjaan menunjang atau tidak. Iya. Ya toh, pekerja petunjuk penunjang dengan yang tidak. Karena kalau dulu perbedaannya masih kita pakai gunakan Undang-Undang 13, ada beberapa jenis pekerjaan yang wajib dikontrak. Baik. Seperti cleaning service, security, SPG, penjajakan produk baru. Itu wajib. Nah, sekarang tidak melihat daripada jenis pekerjaan, semua jenis pekerjaan dihalalkan untuk dikontrak. Apa tidak merugikan para pekerja? Betul sekali, Nah, Bapak. itulah sehingga Partai Buruh ini hadir.
Menanggapi pertanyaan yang tadi mengenai pengasingan pekerja buruh, pekerja lokal, di sana bukan terjadi pengasingan. Baik. Cuman memang kalau saya lihat, karena kami juga sudah pernah sampai di sana dengan mendengarkan juga laporan-laporan pekerja kami yang ikut serikat, bahwa pihak asing itu sangat didengar. Baik. Ya. Apapun keputusan, apapun perintahnya. Ya, kebijakan sangat didengar. Walaupun sudah minta izin di HRD atau di mana, di bagian departemen-departemennya, kalau pihak asing yang dipercayakan di dalam itu tidak mengetahui, tidak laporan ke dia, maka semuanya itu dianggap mangkir nantinya. Itu barangkali sehingga orang mengatakan bahwa itu ada pengasingan. Tidak, itu bukan pengasingan, tetapi kebijakan yang sudah keterlaluan sekali. Baik, oke. Baik, kembali ke tema kita nih Bapak terkait pemilu 2024, mungkin ada bocoran nih dari Bapak terkait kader ataupun calon kepala daerah yang bakalan diusung nih Bapak. Mungkin sosoknya saja Bapak, silahkan. Ya, kalau kita berbicara tentang caleg, ya, kami dari Partai Buruh punya caleg yang handal. Baik. Dan kami prioritaskan caleg-caleg itu adalah pengurus partai itu sendiri. Baik. Ya. Dan pengurus Partai Buruh itu sebagian besar adalah pekerja buruh. Oke. Ya. Jadi kami dari Partai Buruh tidak susah-susah amat sih cari kader. Iya. Karena di dalam tubuh buruh sudah itu kader. Betul. Ya kan? Nah, pekerja buruh sudah itu kader. Ya, seperti itu. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang bocoran caleg, sosok, ya. Apakah dia calon bupati, calon wali kota, calon gubernur? Iya. Ya. Kami tidak jauh-jauh menyebutnya, membocorkan, karena harapan kami yang kami prioritaskan, yang akan menjadi pejabat nantinya di daerah sesuai instruksi Bung Presiden, Bung Said Iqbal. Baik. Ya, Bung Presiden Partai Buruh ya. Iya. Itu memberikan kewenangan kepada daerahnya masing-masing. Untuk jadi DPR. Baik. Ya kan? DPRD kota, provinsi, dan di pusat. Baik. Serta calon bupati, calon wali kota, calon gubernur. Jadi kalau kita berbicara tentang calon, kami prioritaskan orang di dalam dulu. Betul. Iya, karena mereka sudah membangun partai, sudah bekerja sampai berdarah-darah, bekerja keras, membangun dan sampai mengantarkan Partai Buruh ini lolos dalam verifikasi faktual kemarin. Ya, itu harapan kami. Kader kami itu akan jadi wali kota, yang akan jadi bupati, yang akan jadi gubernur. Seperti itulah program kami. Oke. Jadi membuka kesempatan untuk buruh untuk menjadi seorang pemimpin ya Bapak. Nah iya, contohnya saja kita meniru. Tidak usah terlalu banyak, saya mau hitung satu persatu. Apa yang terjadi di luar sana. Bisa saja nanti jadi bupati, guru honorer. Betul. Contohnya saja di Peru, guru honorer jadi presiden. Betul. Di Brasil, tukang las jadi presiden. Nah kenapa kita tidak bisa jadi wali kota? Atau menjadi gubernur. Betul sekali Bapak. Oke, tadi di visi misi sempat disinggung ada kesetaraan kesempatan ya Bapak. Dan berhubung baru-baru ini Hari Perempuan atau Women International Days, kita mau tahu sendiri nih kondisi di Partai Buruh kadernya terkait kader wanita ini bagaimana Pak kondisinya? Kalau Partai Buruh mengenai kondisi kader 30% perempuan, betul, itu sudah terpenuhi. Malah ada beberapa daerah lebih banyak perempuannya. Oh baik. Ya, karena jadi gini, Partai Buruh ini kan didirikan dari buruh itu sendiri. Olehnya itu kami tidak repot-repot, kami tidak capek-capek cari
kader perempuan. Karena pekerja buruh itu adalah perempuan, banyak perempuan, ya kan? Baik. Nah, jadi kalau tambahan lagi, kalau Partai Buruh kader perempuan kami tidak khawatirkan, karena kami punya buruh yang banyak. Baik, oke. Baik, pertanyaan selanjutnya di Bapak masih terkait pemilu juga. Kita mau tahu dapil mana yang menjadi wilayah strategisnya Partai Buruh nih, mungkin baik kota maupun kabupaten, Bapak. Oh ya, baik. Setelahnya saya melihat, ya, saya ini orang asli Sulawesi Tengah. Jadi tahu dari 12 kabupaten, satu kota, tahu persis di mana buruh yang banyak. Dan saya juga ketua serikat di sini. Baik. Yang duduk, yang dipercayakan sebagai Dewan Pengupahan Provinsi dan sebagai Dewan Pengupahan Kota, dan LKS Lembaga Kerjasama Pemerintah Pengusaha Pekerjanya, saya juga di dalamnya. Olehnya itu saya tahu persis di mana kabupaten yang punya basis buruh. Baik. Nah, yang punya basis buruh Morowali, ya di sana Morowali buruhnya itu kurang lebih 65.000. Baik. Nah, GNI dari target yang saya dengar di sana itu 100 ribuan. Jadi di sana kurang lebih yang ada sekarang 30-an lebih. Baik. Nah, olehnya itu di sana yang menjadi target seperti apa yang ditanyakan tadi. Oke, Ya. baik. Dan Luwuk. Oh iya. Luwuk itu ada migas. Ya, LNG. Iya. Di sana punya buruh, punya massa. Nah, begitu juga kita di Kota Palu. Nah, saya berada di Kota Palu. Kota Palu itu basis masanya atau jumlah masanya kurang lebih 40.000. Betul. Ya. Donggala, di sana kita kenal dengan tambang galian C. Jadi ada 5 kabupaten yang basis buruhnya itu jelas. Baik. Ya, bukan jelas ya, banyak. Nah, sisa daripada itu seperti Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, Banggai, ya Banggai Laut tadi ya, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Tojo Una-Una. Dari berapa kabupaten ini semua punya buruh. Betul. Tidak ada pembangunan di satu daerah, satu kabupaten kalau tidak ada buruhnya. Jadi kami Partai Buruh tersebar dari 12 kabupaten, satu kota, buruhnya banyak. Ada semua buruhnya. Karena kami berangkat dari buruh. Betul. Partai Buruh adalah pekerja buruh. Buruh dan Partai Buruh. Bagaikan dua keping uang yang tak dapat terpisahkan. Oke, ada luar biasa sekali. Ya sih Pak, kalau Sulawesi Tengah ini buruhnya luar biasa sekali banyaknya ya Bapak. Dan terkait juga tentang pilpres lagi, kita mau pilpres pemilu, kita lebih mau tahu lagi terkait strategi Partai Buruh Sulteng sendiri untuk jelang pemilu 2024 nanti. Bagaimana pendekatannya ke masyarakat tuh Bapak, kita mau tahu. Saya minum dulu ya. Silahkan Bapak. Jadi strategi Partai Buruh menghadapi pemilu 2024, Partai Buruh sudah mendirikan posko orange di mana-mana. Oh iya, betul. Dari 12 kabupaten, satu kota sudah terbentuk semua. Sudah mendirikan posko orange. Baik. Sesuai instruksi Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal. Baik. Jadi kami bangun Partai Buruh itu atau didirikan Partai Buruh dari kota, kecamatan, kelurahan, RT dan RW. Baik. Tujuan daripada posko orange itu adalah tempat pengaduan masyarakat. Betul. Yang khususnya partai buruh, pekerja buruh. Misalnya ada buruh yang di PHK, Baik. pesangonnya belum dibayarkan,
ada pekerja buruh yang ter-PHK, pesangonnya sudah diberikan, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Iya. Ada pekerja buruh yang haknya belum terpenuhi, contohnya upahnya masih di bawah upah minimum kabupaten kota atau upah minimum provinsi. Ada pekerja buruh yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan. Betul. Ada pekerja buruh yang tidak mendapatkan cuti haid. Betul. Disitulah posko tempat pengaduan mereka. Dan setiap posko-posko Orange itu ada pengurus, Baik. ya, yang stay di tempat setiap saat melaporkan ke kami. Oke. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya posko Orange ini di Kota Palu sejak kemarin ada kurang lebih 10 Baik. yang datang mengadu hak-haknya yang tidak terpenuhi. Alhamdulillah setelahnya kami dampingi, berikan advokasi kepada pekerja buruh, haknya terpenuhi. Sesuai harapan para pekerja buruh itu sendiri. Oke. Jadi ada jalan keluar nih ya Bapak untuk buruh-buruh yang haknya belum terpenuhi dan bisa berkeluh kesah di posko Orange ya Bapak. Ya. Itu terbuka untuk semua buruh nih ya Bapak. Iya. Jadi bukan cuma buruh. Oke, baik. Ya, jadi ada permasalahan yang lain. Dan di sini kan macam apa yang kemarin terjadi itu, reforma agraria. Itu permasalahan besar bagi masyarakat, kadang masyarakat kecil. Olehnya itu Partai Buruh juga hadir berjuang demi masyarakat kecil, masyarakat yang termarginalkan. Baik. Itu tujuan daripada posko Orange itu juga, membantu mengadvokasi dengan gratis. Oke, gratis. Ya, kami tidak pungut biaya. Itulah tugas dan tanggung jawab Partai Buruh untuk betul. mensejahterakan rakyatnya kan. Iya, betul, kan gitu. betul. Oke, aduh luar biasa sekali. Baik Bapak, kita lanjut terkait masih Partai Buruh nih yang terbilang masih baru 2021 dibentuk kembali, tetapi sudah berhasil menjadi peserta pemilu 2024, tapi mungkin masih ada beberapa orang yang lirik sebelah mata kepada Partai Buruh karena masih terbilang baru nih Bapak. Mungkin ada tanggapan Bapak terkait hal itu dan cara menepisnya bahwa Partai Buruh ini bisa loh walaupun masih baru Bapak, silahkan. Ya, jadi ketika orang mengatakan memandang sebelah mata, itulah politik. Betul. Namanya politik, di sana selalu terjadi perang urat saraf. Betul sekali Bapak. Ya. Jadi bisa saja ada satu kemungkinan orang yang berbicara Partai Buruh ini dipandang dengan sebelah mata, mungkin orang yang jauh, yang di puncak gunung yang tidak tahu itu buruh, ya kan? Yang tidak tahu buruh, yang tidak ya seperti kita di sini kan orang-orang gunung di sana kan, dia puncak sekali sana. Ada yang yang dia tahu cuma bangun, tanam ubi, tanam pisang, tanam padi, jarang. Kita di Sulawesi Tengah ini kan masih banyak orang-orang yang belum bermasyarakat. Baik, betul. Nah, itu mungkin bisa itu berbicara tentang itu. Bisa mengatakan bahwa Partai Buruh dipandang dengan mata sebelah. Malah Partai Buruh ini jadi pembicaraan di mana-mana. Betul. Kenapa Partai Buruh ini baru-baru bisa lolos? Nah, di sini pertanyaannya gampang. Karena Partai Buruh ini adalah partai kelas. Baik. Tuh, Partai Buruh adalah partai kelas pekerja. We are the working class. Baik. Kami adalah partai kelas pekerja. Nah, olehnya itu mudah untuk membangun dan memperjuangkan Partai Buruh ini sampai lolos. Oke, baik. Iya, karena kenapa? Kota Palu ini sekitar 40.000 tenaga kerja. Betul. Minta saja 300 KTP kemarin. Luar biasa sekali Bapak. Baik, kita jeda sebentar ya Bapak. Baik, Tribuners, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Baik, terima kasih Tribuners karena masih bersama dengan kita, dan lanjut tadi pertanyaannya Bapak terkait Partai Buruh sendiri ini setelah 4 kali kongres, mungkin ada harapan untuk para kader Partai Buruh, Bapak silahkan. Ya, terima kasih. Iya.
tentunya dengan selesainya Kongres keempat yang dilaksanakan Partai Buruh, harapan saya kepada kader Partai Buruh, pengurus Partai Buruh dari 12 kabupaten, 1 kota, tetap berjuang. Baik. Ya, berjuang dan berjuang demi kelas pekerja, demi mensejahterakan kaum miskin, miskin kota, miskin desa. Mensejahterakan kaum tani, kaum nelayan. Baik. Dengan masyarakat yang termarginalkan. Nah, itu harapan saya. Dan kami juga dari Partai Buruh, dari tingkat nasional sampai di kecamatan, selalu mengadakan Zoom. Oke, baik. Ya, kami selalu meeting Zoom. Jadi arahan itu langsung dipimpin oleh Presiden Partai Buruh, Presiden yang kami selalu sebut itu Bung. Oke. Bung Iqbal. Karena kenapa sampai di kami selalu panggil kata Bung? Karena Bung itulah nama perjuangan. Baik. Seperti dulu Bung Karno, Iya, betul. Bung Hatta. Nah, itulah salah satu yang digunakan oleh Partai Buruh. Baik, Olehnya itu, apa yang kita lihat sekarang seperti apa yang kita sudah bahasakan tadi, perjuangan Partai Buruh tidak sia-sia. Tidak sampai 1 tahun kami lolos mengikuti verifikasi faktual dan menjadi peserta pemilu 2024. Oke, baik. Oke, sedikit tambahan mungkin Bapak terkait sosok kader. Sebenarnya Partai Buruh ini membentuk sosok kadernya itu seperti apa ke masyarakat, Bapak? Karena berhubung berita-berita belakangan ini ya Bapak, anggota politik itu dilihat negatif oleh masyarakat. Mungkin ada karakter yang dibentuk oleh Partai Buruh untuk kader-kadernya, itu karakter seperti apa, Bapak? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang karakter seseorang itu, 10 orang kan beda karakternya. Betul. 10 partai, 10 Karakter. karakter yang berbeda. Ya mungkin saja ya, yang lain. Tapi kalau kader Partai Buruh di masyarakat, tidak ada yang melirik sebelah mata. Karena sudah masyarakat, sudah itu buruh. Betul. Bagaimana caranya mau melirik satu mata dengan sebelah mata? Sementara sudah dia buruh, dia juga masyarakat. Ya kan? Beda. Kalau dia pengusaha, Pola pikirnya beda. pola pikirnya beda. Nah, tapi kalau dia buruh, karena bagaimana dia mau lirik sebelah mata? Karena sementara dia adalah buruh, dialah anggota serikat, dan dia juga kader. Betul. Tidak ada yang melirik sebelah mata. Saya tidak tahu kalau yang lain lah ya. Saya tidak mau menyebut yang lain. Tapi kalau Partai Buruh tidak ada. Oke, baik. Karena tujuan daripada Partai Buruh adalah mensejahterakan masyarakat. Seperti apa yang disampaikan Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, haram hukumnya orang mati atau orang meninggal di negeri yang kaya. Baik. Itulah tujuan daripada Partai Buruh, program Partai Buruh untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya kita di sini masyarakat Sulawesi Tengah. Oke, baik. Kembali tadi ke strategi nih ya Bapak. Sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit terkait posko orange ya Bapak. Mungkin ada strategi khusus lainnya Bapak dari Partai Buruh untuk Pesta Demokrasi 2024 nanti, Bapak silahkan. Ya. Jadi kami di sini ini punya 3 strategi. Oke. Yang saya lakukan. Posko orange tadi yang sudah dari awal. Kedua, konsultasi. Baik. Ya, kami tetap konsultasi. Konsultasi terus. Ya. Tapi konsultasinya kami mudah. Oke. Lewat serikat pekerja, serikat buruh. Nah, kali saja di sini 40.000 pekerja buruh. Ya. Kali 2 sudah 80.000. Betul. Sudah berapa kursi kita di dalam? Ya kan? Nah, konsultasi tetap ini selalu ditekan oleh Presiden Partai Buruh saya yang saya sangat hormati, saya banggakan karena melihat program-programnya sehingga program kerjanya yang kami laksanakan kemarin, perintahnya, sehingga kami lolos. Oke.
konsolidasi dan satu. Oke. Apa yang dimaksud satu? Door to door. Ah iya. Ya, karena saya ini buruh, di sana ada teman buruhku, mana keluargamu, datangi dia. Dari sana datangi dia. Jadi berantai. Iya betul. Itu yang digunakan oleh partai. Oke, ada. Terakhir nih Bapak, mungkin ada harapan dari Bapak Partai Buruh sendiri untuk masyarakat Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Harapan Partai Buruh Sulawesi Tengah, Iya. saya selaku Ketua Esko Partai Buruh Provinsi Sulawesi Tengah mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, mari kita bersatu padu, bergandeng tangan, memilih partai yang betul-betul jelas kepemihakannya terhadap kaum-kaum kecil, Betul. kaum-kaum yang termarginalkan, kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, tukang ojek, jamu gendong. Itulah daripada program Partai Buruh, dan harapan saya seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, jangan kita salah memilih partai. Ya, kenapa sampai saya bilang tadi Partai Buruh ini hadir? Karena mendapatkan pukulan telak dengan hadir Undang-Undang Cipta Kerja. Karena tidak ada pemerataan, tidak ada keadilan di dalam sana. Iya kan? Bagaimana mau ada keadilan? Bagaimana mau sejahtera ini masyarakat, khususnya para pekerja buruh, kalau upahnya sudah tidak sesuai, kita mau menuntut sudah ada aturannya, ya kan? Nah, kontraknya hanya 2 bulan, 3 bulan, selesai lagi, berakhir lagi. Ya untung-untungan kalau diperpanjang lagi kontraknya. Nah, itulah yang menjadi cermin bagi masyarakat. Iya. Iya. Aturan yang ada ini dibuat oleh pemerintah, oleh DPR, yang tidak tidak melihat kebutuhan masyarakat, khususnya para buruh ini. Betul. Ini menjadi tolak ukur masyarakat seharusnya. Itulah harapan saya. Jangan salah memilih partai. Bila partai kelas pekerja yang betul-betul, kalau masyarakat merasa saya ini tani, ya pilih Partai Buruh. Kalau masyarakat berpikir bahwa saya ini adalah nelayan, ya pilihlah Partai Buruh. Karena kenapa? Partai Buruh adalah partainya kelas pekerja, buruh, tani, nelayan. Oke, baik. Aduh, luar biasa sekali Bapak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak karena sudah hadir hari ini, dan obrolan kita hari ini sangat-sangat membuka lagi pikiran masyarakat terkait Partai Buruh sendiri. Dan terima kasih juga Tribuners karena telah menyaksikan Tribun Motesa Tesa kali ini. Jangan lupa follow kita di Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Kami pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Buruh nomor 6 pasti menang. Jangan lupa di-subscribe